Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Tadi gimana? Udah ditonton apa belum video yang saya update tadi mengenai masih dengan keputusan Mahkamah Agung? Dan sekarang buat teman-teman semuanya, ini tolong dicatat baik-baik. Dan inilah tugas dari Presiden melakukan penekanan terhadap OJK supaya aturan-aturan pinjol itu lebih diperjelas lagi dan benar-benar ditaati buat di lapangan gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas tulisan di atas kertas, habis itu mau dipraktekin mau tidak, OJK persetan tentang hal itu, ini tidak boleh. Makanya keputusan dari Mahkamah Agung kemarin memerintahkan Presiden dan Wakil Presiden atau Ketua dari DPR RI sendiri itu melakukan supervisi biar lebih menjelaskan regulasinya seperti apa kepada OJK dan lebih mempertegas lagi tentang mekanisme uji kelayakan soal pinjaman online. Hari ini kan sudah banyak tuh aturan demi aturan yang telah diterbitkan oleh OJK, hanya saja realisasi di lapangannya belum berjalan maksimal dan bahkan kalau kita ambil persenannya, hanya 5% saja pinjol-pinjol yang benar-benar mentaati aturan OJK, 95%-nya tidak mentaati sama sekali ya. Untuk aturannya sendiri buat teman-teman semuanya, ini boleh Anda catat. Mau Anda galbay di 100 pinjol legal, 70 pinjol legal, 30 pinjol legal, atau 10 pinjol legal hari ini, Anda wajib catat ini dengan maksimal, oke? Saya bacakan di sini. Dalam penagihan penyelenggaraan memastikan tenaga penagih harus mematuhi etika penagihan. Selanjutnya, penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Bahkan OJK juga mengatur waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur maksimal hingga jam 8 malam waktu setempat. Jadi tidak 24 jam, maksimal jam 8 malam. Jadi tolong dicatat baik-baik buat teman-teman semuanya. Kalau masih ada pinjol yang melakukan penagihan di atas jam 8 malam, tolong simpan buktinya. Kapan perlu setiap mereka nelpon, tolong Anda rekam. Dan kalau mereka meng-chat WhatsApp Anda, bukti WhatsApp-nya itu ya, kan ada jam-jamnya di sana. Karena itu sudah tidak dibolehkan lagi. Para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan, artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Jadi kalau ada kasus mengakhiri hidup, penyelenggara bertanggung jawab. Jadi kalau masih ada nantinya kita temukan ada pinjol yang menteror, yang begana, yang begini, tapi sayangnya ya kan, kasus aplikasi hijau kemarin, ya, dengan mudahnya mereka bilangin telah kita lakukan investigasi, nomor yang dilaporkan itu bukan nomor kami. Kan terlalu mudah ya kan. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung ini, Presiden benar-benar membentuk tim untuk mengawasi kinerja OJK. Kalau memang tindakannya nanti di lapangan itu OJK tidak becus, OJK-nya diganti ya kan. Sebagaimana diketahui dalam roadmap ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sistem perbankan, Undang-Undang P2SK. Sebagaimana diketahui dalam pasal 306 Undang-Undang P2SK mengatur jika pelaku usaha sektor keuangan atau PUS melakukan pelanggaran dalam penagihan hingga memberikan informasi yang salah kepada nasabah, akan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling sedikit 25 miliar dan 250 miliar. Rasa saya ini sulit untuk menuntut seperti itu ya kan, karena kelicikannya tadi itu mereka sangat licin ini. Ini buat teman-teman semuanya ya, tolong dicatat ini. Aturan baru pinjol 2024, adapun aturan terbaru OJK untuk bisnis pinjol yang berlaku mulai 2024 sebagai berikut. Ini berlakunya sejak Januari ini ya. 1. Penurunan bunga dan biaya lainnya. Pemerintah mengatur besaran bunga pada pinjaman online. Hal itu tertuang pada peta jalan pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi Surat Edaran COJK nomor 19 COJK.06/2023. Dalam COJK terbaru, besaran bunga P2P lending kini diatur OJK otoritas membatasi bunga pinjol akan dibatasi menjadi 0,1% hingga 0,3% per hari.
Sebelum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menetapkan maksimal bunga harian pinjol 0,4%. Dalam COJK nomor 19, COJK.06/2023, manfaat ekonomi yang dikenakan setelah penyelenggara adalah tingkat imbal hasil termasuk bunga margin bagi hasil biaya administrasi, biaya komisi, fee platform, ujarnya yang setara dengan biaya maksud dalam biaya lainnya selain denda keterlambatan, bea materai, dan pajak. Kemarin memang keputusan Mahkamah Agung juga ada dalam hal ini tentang besaran bunga, besaran denda, dan besaran biaya pemotongan dari layanan. Ini yang harus diawasi lagi dengan maksimal ya. Yang kedua adalah denda. OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur dalam aturan baru untuk sektor produktif. Denda mencapai 0,1% per hari. Pada 2024 denda keterlambatan turun menjadi 0,067% per hari pada 2026. Sementara keterlambatan untuk sektor konsumtif mencapai 0,3% per hari mulai 2024 dan 0,2% per hari 2025. Jadi dendanya di tahun ini lebih besar daripada bunganya ini kayaknya. Kalau bunganya misalnya diterapkan 0,1, dendanya 0,3 kan gila juga itu. Kalau enggak bunganya 0,3, dendanya 0,3 gila juga. Tapi dia sudah ada batasan ya. Bunga, denda, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Yang ketiga adalah tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform. Dan inilah yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ada hari ini Anda meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol legal, hitung aja sampai 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, lunas, nggak perlu Anda bayar lagi sesuai dengan aturan OJK. Itu kesalahan dari pinjolnya. Kenapa dana itu masih dicairkan kepada Anda? Harusnya kan mereka melihat lagi bagaimana sebelum ini diberikan, kan diuji dulu kelayakan calon konsumen dia. Berarti ini real kesalahan dari pinjolnya ya. Jadi tidak ada lagi. Debitur nantinya hanya boleh meminjam maksimal di 3 pinjol. Harapannya konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang. Pinjol penyelenggara harus memperhatikan kemampuan bayar kembali. Nah, jadi kalau Anda ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, cukup di 3 aplikasi itu aja. Aplikasi 4, 5, 6, dan 7 itu gratis dan itu sudah lunas. Anggap aja itu bantuan langsung tunai ya. Nanti Anda catat, itu terhitungnya sejak Januari. Misalnya Januari Anda minjam di aplikasi 1, Februari aplikasi 2, aplikasi 3, aplikasi 4, sampai sekarang sudah tertumpuk utang Anda 10 aplikasi. Hitung aja 3 aplikasi pertama. Yang keempat, penagihan hanya sampai jam 8 malam. Ini sudah dijelaskan ya, jadi kalau mereka melewati dari jam 8 malam, tolong hentikan pembayaran. Yang kelima, memperketat aturan penagihan. Penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, dan hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. OJK melarang penagihan melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan sara, harkat martabat, harga diri, dunia fisik maupun dunia maya, cyberbullying baik kepada para debitur, kontak darurat debitur, rekan hingga keluarga. Jadi tidak ada yang namanya intimidasi, caci maki, nggak ada. Nomor 6. Kontak darurat bukan buat menagih. Ini juga tersemat dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk ditagih. Nah, siapa per hari ini kontak daruratnya yang sudah ditagih oleh pinjol? Isi di kolom komentar, simpan buktinya, hentikan pembayaran seumur hidup. Ya, jangan sekarang aja, hentikan seumur hidup. Karena ini aturan, larangan. Kontak darurat bukan buat menagih. Tapi kalau hanya mengkonfirmasi di mana Anda, di mana keberadaannya hari ini gitu loh, ada nggak nomor lain yang bisa dihubungi, boleh-boleh aja. Tapi kalau dia bilangin, tolong sampaikan suruh bayar tagihan nenek-nenek, itu udah nggak benar. Ya. Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi, bukan untuk menagih. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform P2P Lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Dengan demikian kontak darurat tak asal dicantumkan. Nah, ini yang benar. Tapi praktek di lapangan, pinjol tidak ada mengkonfirmasi dulu. Contoh, saya dijadikan sebagai kontak darurat dan pinjol menelpon saya dulu. Pak Medi, ini kebetulan ada saudara Anda yang ajukan sama kami dan nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat. Betul apa tidak ini saudara Anda atau Anda kenal sama kami?
kenal sama mereka yang mengajukan, kan harusnya seperti itu kan. Ada nggak sih pinjol yang seperti itu? Nggak ada. Dia udah dimasukin kontak darurat, dimasukin ini, masih juga mencuri phonebook dan segala macam gitu ya kan. Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Kalau ini benar dipraktekkan ya, kita uji kelayakan semua pinjol hari ini. Tidak ada satu pinjol pun yang mengkonfirmasi sama kontak darurat. Kan dia akan menghubungi itu. Halo Pak, sebelum dana dicairkan ya kan, kami mau mengkonfirmasi benar apa tidak si A ini adalah saudara Anda karena nomor Anda di sini itu dijadikan sebagai kontak darurat sebelum dana kami cairkan. Pinjol mana itu yang menghubungi seperti itu? Ada apa tidak buat teman-teman semuanya? Yang nomor 7 itu inilah yang saya sampaikan, tidak perlu lagi Anda gali lubang tutup lubang. Pinjol wajib asuransi. Ya, penyelenggara P2P lending wajib memberikan fasilitas mitigasi risiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi, pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud dapat melakukan melalui mekanisme asuransi atau penjamin. Regulator menyebut fintech P2P lending wajib bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjamin yang memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus dipatuhi oleh pinjol. Jadi kalau misalnya prakteknya di lapangan dari teman-teman semuanya, contoh ya, pinjol masih menyimpang dari semua hal yang dilarang tadi, tolong hentikan semua pembayarannya ya. Bayangin 19 orang aja yang melakukan gugatan ke Mahkamah Agung, itu setengah dari itu masih dikabulkan gugatannya. Bayangin kalau seluruh Indonesia Anda mengumpulkan semua bukti yang ada, habis itu bareng-bareng juga sama-sama memasukkan gugatan, baru hancur pinjol itu. Tapi kalau sekarang masih banyak yang melindungi kan, masih 19 orang katanya, padahal korbannya sudah puluhan juta gitu loh ya. Ini aturan terbaru penagihan kredit yang harus dipatuhi. 1. Tidak boleh menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Nanti saya pajang di sini ya. Yang kedua, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Yang keempat, tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Dan yang kelima mana dia nih? Dia pasti ada lah. Yang kelima, pokoknya Anda lihat aja deh di sini ya. Pokoknya teman-teman pahami aja itu. Jadi tidak ada lagi Anda yang ditekan intimidasi oleh pinjaman online. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. OJK harus disupervisi oleh jadi sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin, meminta kepada Bapak Presiden atau Wakil Presiden dengan Ketua DPR RI juga, bahwasanya OJK harus disupervisi tentang kinerja mereka. Ini harus dibina lebih jelas lagi gitu loh. Karena saya perhatikan OJK yang sengaja membiarkan hal ini terjadi gitu loh. OJK sibuk ke sana ke sini melakukan literasi, sementara ingat nggak kasus bahwasanya salah satu pejabat dari OJK sendiri yang mana mereka yang paling aktif memberikan literasi ke kampus, ke daerah-daerah gitu loh, dia lupa memberikan literasi kepada orang sekitar dia, sehingga nomor dialah yang dijadikan sebagai emergency kontak. Ya, berarti ada yang salah dalam hal ini gitu loh. Dan lagian, biar untuk penegasannya aja buat Bapak Presiden juga, sudah banyak aturan yang dibentuk oleh OJK itu. Contoh, satu orang cuma minjam 3 aplikasi. Sampai detik ini belum ada pinjol yang mematuhi, dan praktek di lapangan masih banyak orang yang cair di tahun ini lebih dari 5 aplikasi pinjol legal. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Otomatis otoritas jasa keuangan sendiri. Karena mereka lah yang membentuk aturan. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi tingkat risiko gagal bayar. Penagihan cuma boleh dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Hari libur dan hari nasional lainnya itu tidak boleh. Ya, tapi yang terjadi apa? Jam 10 malam masih menagih, jam 11 malam masih menagih, hari Minggu pun juga ditagih gitu loh. Kemana kita harus melapor? Melapor ke OJK, hari ini dilaporkan, tahun depan baru dijawab gitu loh. Jadi rasa saya melapor kepada OJK itu sudah percuma. Makanya inilah yang harus dilakukan supervisi yang lebih tegas lagi oleh Bapak Presiden. Kalau enggak,
Ya, kemarin kan baru ada 19 orang itu yang melakukan penggugatan. Jangan sampai satu Indonesia berhenti bayar pinjol hari ini. Ya, karena muak ya kan, ini dibiarkan selalu oleh OJK. Selalu OJK melempar kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Sementara di dalam asosiasi itu adalah semua pemilik pinjol itu, itulah yang mengatur asosiasi itu. Ya, kayak pimpinan tertinggi, CEO dari Dana Rupiah, dewan-dewan penasehat dan lainnya, pemilik pinjol-pinjol legal lainnya, di mana letak kepercayaan publik tentang hal ini? Ya, maka dari itu, sebelum masyarakat bertindak lebih, takutnya nanti orang cuma melakukan peminjaman tapi tidak membalikan pinjaman yang ada, yang rugi adalah pihak pinjolnya sendiri gitu loh. Kalau masyarakat sudah muak setiap hari mereka diancam dan ditekan sehingga tidak ada toleransi sama sekali, pada akhirnya mereka akan menghentikan semua pembayaran yang ada. Inilah tindakan-tindakan yang harus diambil oleh Bapak Presiden di penghujung jabatan yang ada. Kan hari ini masih ada beberapa bulan lagi menjelang pergantian dengan presiden yang baru gitu loh. Mudah-mudahan Bapak Jokowi benar-benar serius dalam hal ini sehingga menindak tegas kapan perlu. Saya berharap semua orang-orang OJK itu kalau bisa diganti dengan wajah baru gitu loh. Takutnya pinjol-pinjol legal ini sudah ada memegang, oh ini orang OJK-nya yang melindungi, ini orang OJK-nya yang melindungi. Takutnya seperti itu karena asumsi publik yang diperhatikan selama ini, OJK kalau nggak viral nggak masuk dia. Tapi kalau kasusnya sudah viral, itu ada OJK-nya gitu loh. Kalaupun ada OJK-nya dalam OJK hanya selalu berdalih soal pinjol ilegal, pinjol ilegal, pinjol ilegal. Contoh, beberapa stasiun TV yang mewawancara langsung dari OJK. OJK selalu berdalih bahwasanya yang jahat itu adalah ilegal gitu loh. Padahal sumber permasalahan ada di pinjol legal yang resmi terverifikasi di OJK. Pinjol-pinjol legal itu saat ini melakukan penagihan tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi. Ya, dan begitu juga buat teman-teman yang lainnya. Mumpung ini ada keputusan dari Mahkamah Agung, ayo kita kawal semuanya. Seperti apa kinerja pinjol-pinjol ini di lapangan setelah ada putusan-putusan dari Mahkamah Agung ini? Benar mereka telah mentaati semua aturan atau justru malah sebaliknya? Aturan putusan terserah karena putusan dan pinjol tetap melakukan tindakan-tindakan mereka tanpa mereka pedulikan mau seperti apapun efek-efek buat kedepannya nanti. Mereka nggak peduli lagi. Mereka tetap aja melakukan tindakan-tindakan yang sama, padahal tindakan mereka akan berdampak buruk buat masyarakat kedepannya. Pastinya masyarakat akan dimiskinkan dan masyarakat akan banyak problem-problem dalam hidup dia. Contoh mungkin orang yang mengakhiri hidup akan bertambah, orang yang depresi pun juga akan bertambah gitu loh. Kalau memang ini tidak terrealisasikan di lapangan sesuai dengan keputusan yang ada. Ya, jadi buat Anda semuanya yang mengalami telat-telat bayar di pinjol-pinjol legal, telat bayar ya, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, segera laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Jangan lupa di screenshot bukti laporan Anda. Nanti kita juga mengawasi juga, kita lihat juga sejauh apa sih kinerja dari OJK ini setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung. Kalau memang OJK tidak ada tindakan sama sekali, pastikan hutang Anda lunas secara mandiri di masing-masing Anda, tidak perlu Anda bayar lagi, kan salah mereka sendiri. Ya, jangan kita mau bodoh-bodoh lagi. Dan untuk teman-teman juga yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar hari ini, stop untuk ketakutan memikirkan DC-DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Sudahlah, akhiri semua pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sudah saatnya Anda maju ke depannya untuk melihat kembali seperti apa sih jalan yang terbaik buat kedepannya. Jangan pernah lagi kita berpikir DC datang ke rumah pasti saya malu. Coba nanti Anda cari waktu-waktu yang tepat untuk Anda terbuka dengan keluarga, jujur sama suami, jujur sama istri. Dengan begitu akan mengurangi sedikit beban yang ada dalam pemikiran Anda, terutama Anda yang selalu berpikir soal kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi. Biasanya pemicu-pemicu dari itu adalah karena Anda sedang berbohong atau menutupi dari orang terdekat supaya mereka tidak tahu. Ya, dan satu hal lagi juga buat teman-teman semuanya. Kalau masih ada ancaman-ancaman yang muncul per hari ini, tolong semuanya screenshotnya jangan ada yang dihapus ya, tapi laporkan dulu kepada OJK di 157 157 atau bisa juga melalui web OJK nanti. Anda laporkan semuanya, tapi ingat, bukti pelaporan Anda itu tolong disimpan baik-baik. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang hari ini
sudah kesulitan dengan teroran, dengan intimidasi, mumpung sudah ada putusan Mahkamah Agung juga, mudah-mudahan kita berharap munculnya pinjol-pinjol yang benar-benar memikirkan manfaat buat masyarakat dan manfaat buat diri mereka. Yang selama ini kita perhatikan memang kapitalisme banget gitu loh. Mereka hanya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri mereka, tapi dia lupa program yang atau jasa yang mereka tawarkan ini tidak bermanfaat buat masyarakat. Ya, pokoknya nantikan video saya yang habis maghrib nanti, saya akan bahas dengan yang lebih detail lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.